Dulu nih gimana awal mulanya bisa untuk benar-benar lebih apa ya untuk mengingat sang pencipta terus juga istiqomah gitu, hijrah lah namanya ya untuk di talk show kita ini. Ya, Gimana Mas? bismillah. Ya, sebelumnya mau salam dulu dong ya ke pengunjung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, singkat cerita ya. Ya begitu cerita. Di Singkat banget ya. dalam pesta. Ayo mas, lanjut aja mas. Itu lagunya sudah di fatwa haram itu. Oke, berarti itu ya. Jadi apakah hati tidak bermusik lagi karena itu ya mas ya? Kisah hijrah ya. Ya sebenarnya sih semua ini proses ya. Saya hijrahnya nggak yang apa. Kalau dari rocker itu saya termasuk kategori yang cupu. Ya, jadi nggak mabok, nggak ditato, nggak ngerokok malah. Sama banget kita mas. Iya, Beneran. nggak ngerokok. Ini rocker macam apa gitu kan? Orang-orang bertanya. Terus antum hijrahnya sebelah mana gitu kan? Nah, banyak orang yang hanya melihat zahirnya saja. Kalau rocker itu gini, pasti nanti ujung-ujungnya istilah Sundanya ya nenggar cadas ya, atau ketemu suatu masalah yang besar lalu hijrah. Ya, biasanya gitu. Dapetin masalah yang bener, langsung sholat gitu ya, sholat malam. Bisa ketabrak atau apa gitu kan ya gitu. Tapi kenapa? Oh, sonan dikit kayak pengantin. Kita harus agak jauhan. Ujung-ujungnya nanti malah berantem kayaknya. Ya, baru ada penangkapan. Ya udah gue di tengah-tengah dia gue. Nah, terus mas, banyak orang yang lupa dengan yang namanya pemikiran. Nah, jadi hijrahnya saya ini adalah hijrahnya pemikiran. Jadi pemikiran saya itu dulu terkena 3 virus. Yang satu virus pertama adalah liberalisme. Ada yang tahu liberalisme? Liberalisme itu singkatnya dia memahami bahwa kebebasan itu adalah hak asasi manusia, sehingga lupa sama hak asasi Allah ya, sehingga dia melakukan kebebasan kumaha saya gitu kata cuma hablu minannasnya doang ya, jadi ya terserah gua dong, gua mau mabok mau apa terserah. Nah, itu orang liberal ya. Yang kedua itu sekularisme. Sekularisme ada yang tahu nggak apa pahamnya? Itu memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekuler itu ciri khasnya orang-orang yang suka ngomong gini, udahlah jangan bawa-bawa agama. Oke. Ya. Ngerti kan? Nah, kalau ketemu orang kayak gitu, kita jangan kalah dalam perang pemikiran. Kita harus ngomong apa? Kalau saya nggak boleh bawa-bawa agama, lalu agama saya mau taruh di mana ini? Iya. Nah, harus kayak gitu. Kita cuma di KTP doang gitu ya. ya. Makanya kita harus tanya. Sedangkan umat Islam itu dari tidur sampai bangun tidur harus baca doa. Ya, mau pergi kuliah, mau pergi kerja, mau minum, mau makan, masuk tempat paling kotor, kamar mandi gitu kan harus kaki kiri dulu baca doa gitu kan. Keluar kaki kanan gitu kan, gufronaka segala macam. Ada aturannya, dan itu kalau dijalani, insya Allah hidup kita terselamatkan. Apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Quran dan Sunnah, insya Allah kita selamat. Nah, dulu saya tidak melakukan itu. Yang ketiga itu pluralisme ya, virus pemikiran, dimana kalau saya dulu nggak terlalu akut untuk masalah ini, masih ada pagar lah ya. Pluralisme itu yang suka ngomong gini, udahlah semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Memang terdengarnya indah gitu, tapi ada racun di dalamnya, di mana urusan akidah itu umat Islam harusnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hubungan sama non muslim gimana? Kalau beliau tidak menyerang kita, kalau beliau sakit segala macam, kita jenguk, kita kasih makan, kita kasih buah. Ya, tetap hikmah kita dalam kehidupan ini. Tapi kalau udah urusan menyerang, kita harus punya self defense gitu. Jadi nggak bisa kita berlemah-lemah juga gitu. Nah, saya kena 3 virus itu, sehingga saya terkena sebagai anak band itu pemikirannya itu jauh dari pemikiran Islam, sehingga yang terjadi sama saya itu adalah perubahan pemikiran dari pemikiran yang terkena virus liberal itu sampai akhirnya hijrah kepada ya qadarullah, Allah berikan saya pikir akhirnya bisa memahami sedikit demi sedikit yang namanya Islam. Akhirnya ya saya berhijrah
Dari tadinya mungkin golongan kiri, insya Allah ke golongan kanan. Waduh, maksudnya apa tuh kiri? Maksudnya tangannya di kiri. Golongan kiri, Ya. insya Allah ke golongan kanan. Ya, Insya Allah. itu, Negatif ke positif. ya memang kalau dalam Islam jelas ya, di Quran sudah ada golongan kiri seperti apa, golongan kanan seperti apa. Dan ya saya baru sadar ketika saya waktu itu ini diceritain semua langsung atau satu-satu? Oh, udah ditahan dulu Mas ya. Tahan dulu. Soalnya tadi kayak udah mau nahan gitu. Sesi Mas nanti habis Ba'da Isa kayaknya. Tapi kalau untuk momennya Mas, ada nggak sih momennya kenapa tiba-tiba yang tadinya masih males-malesan sholat, misalnya tiba-tiba, aduh gue harus sholat terus nih gitu. Ada momennya nggak sih kenapa gitu? Atau karena emang karena 3 virus tadi kayaknya tiba-tiba banget gitu? Sebenarnya momennya itu ketika saya ini Udah sadar pas menikah atau apa gitu? ya, saya sadar ketika waktu ngeband itu, saya waktu itu naik pesawat kan. Ya. Nah, saya tahu besok itu mau manggung di sebuah bar yang ada penjualan minuman keras dan saya harus menghibur orang di sana dan saya dapat uang dari hasil penjualan minuman kerasnya juga, which is itu uang yang panas, uang haram ya. Nah, disitulah saya berpikir di pesawat ini, saya mikir, apa kabar kalau pesawat ini nauzubillah jatuh? Nah kan, berarti saya dalam perjalanan yang apa? Perjalanan yang buruk gitu kan. Sedangkan zaman dulu sudah ada cerita tentang orang yang melakukan perjalanan yang baik, ganjarannya apa. Nah setelah saya udah belajar baca-baca dan akhirnya waduh ternyata deg-degan juga nih di atas pesawat gitu kan. Khawatir saya nanti jatuh dalam keadaan perjalanan yang buruk. Nah singkat cerita, kisah hijrah saya itu ketika manggung di sebuah bar di Jogja, namanya Liquid Cafe. Nah di situ sama ada barnya, ada penjualan minuman keras, penonton rame banget di situ dan speaker musiknya lagi kenceng-kencengnya. Nah kita lagi manggung di situ, tiba-tiba ada perempuan bule naik ke atas panggung. Dia joget-joget di atas panggung dan dia lompat ke penonton dan ditangkap dengan cowok-cowok di bawah dengan wajah sumringah. Biasa ya kan akhwat dulu ya. Vokalis dulu biasa ya Mas ya. Bayangin seorang akhwat menyerahkan tubuhnya dan melemparkan diri sendiri untuk ditangkap ke belakang. Nah dia melakukan kedua kalinya. Di situ kan saya sudah diam-diam belajar Islam ya waktu itu. Kenapa diam-diam? Karena lingkungannya sekuler waktu itu di band itu. Teman-teman satu band juga belum terlalu tahu Mas berubah gimana ya? Ya ada, tapi masih ya ragu-ragu lah. Oh gitu. bener nggak sih gitu ya? Nah di sini saya mulai gundah gitu. Aduh, ini kayaknya salah ini gitu kan. Ini apa istilahnya? Oh ihtilat gitu kan. Jadi baru tahu istilah-istilah Islam. Tapi kan nggak mungkin ketika dia lompat ke penonton ihtilat gitu kan. Iya langsung ihtilat. Tiba-tiba kajian gitu. Ihtilat adalah coba ikhwan sama akhwat dipisah, tiba-tiba kajian gitu. Nggak mungkin. Jadi dia langsung Yang ada disekat dilempar. gitu ya. Nah pas ketiga kalinya dia naik lagi ke panggung, si perempuan bule itu joget-joget lompat ke penonton. Nah disitulah suara hati saya lebih keras daripada suara di speaker. Suara hati saya adalah suara teriakan ruhiyah yang kosong, ruhiyah yang nggak pernah diisi tilawah, nggak pernah diisi sholat malam, nggak pernah diisi amalan-amalan yang baik. Nggak Mas nggak langsung ngomongin takbir gitu nggak ya? Enggak. Tiba-tiba takbir. Dari situ Apa? akhirnya suara hati saya teriak dalam hati, tapi ya dalam hati teriak, udah ini bukan tempat kamu, keluar. Nah disitulah akhirnya saya punya ketegasan diri untuk bisa meninggalkan band yang selama 13 tahun ini saya sudah bangun, walaupun sedang di puncak karir waktu itu baru pulang tur Asia dan tur Eropa dan uang lagi gede-gedenya, lagi dibayar mahal sama panitia, tapi karena apa? Karena takut sama Allah. Alhamdulillah saya masih dikasih rasa takut itu apa? Khauf, rasa takut, sehingga akhirnya saya yakin sama sebuah hadis riwayat Ahmad. Di situ disebutkan, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Percaya. Dan saya yakin Allah akan menggantikan semua yang saya sudah bangun selama 13 tahun ini yang merupakan hobi saya dan jadi karir saya dan saya dapat uang dari situ. Tapi karena saya takut sama Allah, saya tinggalkan karena Allah, insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Dan itu alhamdulillah terjadi. Ya walaupun dengan berbagai macam ujian. Tapi sekarang lebih sehat nih kayaknya Mas. Iya, karena saya baru berkeluarga kan, jadi saya mudanya kelamaan. Oh, Jadi udah. saya baru menikah umur 33 tahun dengan istri pertama saya. Oh kedua ada Mas? Oh, Ini pertama, tadi ngomongin pertama tuh ada kedua. Oh istri kedua, saya aja ya, Mas, oke. bahkan itu bisa jadi bidadari di surga. Surga, Jadi itu pasti nanti. harus siap-siap. Amin.
Yang paling cantik itu juga ada di sana ya Mas. Insya Allah. Lupa itu siapa namanya. Ini akhwat-akhwat mulai mendung nih, ada awan hitam di atasnya gitu ya. Kalau udah kebahas ginian ya, Mas Tanda. Insya Allah, Saya ya. juga belum mampu kayak gitu ya. Masih panjang nanti kita Ya, bahasnya. jadi ya intinya sih bagaimana meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu dalam hati kita kalau secara syahwat itu aduh sayang banget nih kalau ditinggalkan. Iya. Tapi ketika Allah kasih kemantapan hati, nah disitulah terjadi yang namanya apa hijrah ya, dimana hijrah ini meninggalkan sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang baik yang tadinya kita dalam kezaliman, dalam kemaksiatan, kita akhirnya tujuan hidup kita jelas mau kemana, langkah kita jelas, hijrah kita jelas mau kemana, pengen mendapatkan ridhonya Allah dan jannahnya Allah. Baiklah. Itu cerita dari Mas Ucai. Mas Ucai. Beda lagi mungkin sama